Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih telah menghadiri kegiatan pendampingan budidaya nanas hari pertama. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa pendampingan budidaya nanas ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dari hari ini, hari Senin sampai hari Kamis. Oleh karenanya, topik budidaya nanas ini akan kami bagi menjadi 4 juga. Nah, untuk topik hari ini, itu ada syarat tumbuh nanas, kemudian ada varietas, dan ada pembibitan. Yang pertama adalah syarat tumbuh nanas. Mengapa kita perlu mempelajari syarat tumbuh nanas? Karena agar kita dapat membudidayakan nanas dengan optimal, kita perlu mengetahui dan mempelajari apa sih yang membuat nanas bisa tumbuh dengan optimal. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah nanas dapat tumbuh dengan baik itu di daerah tropis yang terletak antara 25 derajat lintang utara sampai 25 derajat lintang selatan. Nah, Alhamdulillah, Indonesia, negara kita itu berada di daerah tropis ini, sehingga nanas bisa tumbuh baik di sini. Kemudian, untuk ketinggian tempat itu 100 meter sampai 800 meter. Ini yang disarankan. Kemudian ada temperatur antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Kemudian untuk curah hujan sendiri itu 1000 mm sampai 1500 mm per tahun. Kemudian dari segi kelembapan udara itu antara 70% sampai 80%. Dari segi tanahnya, dari segi lahan, yang disarankan yaitu tanah lempung berpasir sampai berpasir, kemudian cukup banyak mengandung bahan organik, drainase baik, dan sebaiknya pH-nya itu di antara 4,5 sampai 6,5. Kemudian saya ingin menambahkan dari segi sinar matahari. Sinar matahari itu faktor iklim yang menentukan pertumbuhan dan kualitas buah nanas. Apabila persentase sinar matahari sangat rendah, maka pertumbuhan akan terhambat, buah kecil, kadar asam tinggi, dan kadar gula buah rendah. Sebaliknya, apabila terlalu banyak sinar matahari, itu akan menyebabkan luka bakar pada buah yang hampir masak. Jadi ketika kita ingin membudidayakan nanas itu sebaiknya memilih tempat yang sejuk, tidak tidak berada pada tempat yang menerima sinar matahari yang sangat banyak, yang malah akan menyebabkan tanaman nanas kita rusak. Tapi juga tidak tidak meletakkan nanas itu pada tempat yang tertutup, karena nanti akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat, buah kecil, kadar asam tinggi, dan kadar gula buah yang rendah. Setelah kita mempelajari tentang syarat tumbuh nanas, kita akan mempelajari tentang varietas nanas. Nah, pada pertemuan ini saya hanya akan mempelajari tentang 3 varietas nanas. Varietas yang pertama yaitu ada Smooth Cayenne. Ciri-cirinya, tepi daun tidak berduri atau duri hanya terletak pada ujung daun. Kemudian matanya lebar dan dari segi daging buah itu berwarna kuning pucat, transparan, dan mengandung banyak air. Biasanya nanas varietas ini digunakan sebagai nanas buah kalengan untuk pengalengan. Nah, contohnya adalah sebelah kanan ini adalah bentuk atau gambar dari nanas varietas Smooth Cayenne. Selanjutnya ada varietas Queen. Ciri-cirinya itu tepi daun berduri, kemudian buah berukuran kecil, mata kecil dan menonjol, dan dari sisi daging buah itu berwarna kuning keemasan, tidak transparan, dan renyah. Nah, contohnya itu ada di sebelah kanan. Ini adalah bentuk atau gambar atau visualisasi dari nanas varietas Queen. Dan biasanya nanas ini adalah nanas yang biasa dikonsumsi langsung oleh konsumen.
Kemudian varietas yang ketiga yaitu varietas Spanish. Ciri-cirinya daun berduri dengan warna duri merah atau hijau, kemudian mata datar dan lebih lebar, daging buah mengandung banyak air, berserat dan transparan, serta rasanya kurang manis. Dan sebelah kanan itu adalah visualisasinya yang gambar C merupakan Spanish merah atau red Spanish, kemudian yang D adalah green Spanish atau yang Spanish hijau. Setelah kita mempelajari tentang varietas, selanjutnya adalah pembibitan. Bibit merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya tanaman nanas. Bibit yang baik itu berasal dari tanaman induk yang berkualitas. Biasanya itu yang diambil sebagai tanaman induk itu yang punya kadar gula tinggi sehingga rasanya nanti manis, kemudian warnanya itu kuning keemasan. Kemudian serta terbebas dari hama dan penyakit, terutama penyakit sistemik. Selanjutnya, untuk perbanyakan sendiri, itu ada perbanyakan konvensional yang dapat dilakukan dengan cara generatif maupun vegetatif. Untuk dapat diketahui bersama, nanas ini mempunyai sifat self-incompatible. Pengertiannya yaitu, polen dari nanas itu tidak dapat berfungsi jika terjadi penyerbukan sendiri, sehingga tidak terbentuk biji. Biji hanya dapat terbentuk apabila terjadi penyerbukan di antara varietas yang berbeda. Sehingga perkawinan antara varietas yang sama itu tidak dapat dilakukan jika ingin mengembangbiakan dengan biji. Nah, ini contohnya. Yang gambar A itu adalah biji pada tunas, pada mata. Kemudian yang sebelah B itu merupakan persemaian bijinya yang telah ditumbuhkan dan siap menjadi bibit untuk ditumbuhkan menjadi tanaman nanas. Kemudian selain generatif, itu ada perbanyakan nanas secara vegetatif. Nah, perbanyakan nanas secara vegetatif ini dapat dilakukan melalui tunas anakan, tunas batang, tunas mahkota, serta stek batang. Namun biasanya petani itu menggunakan bibit dari tunas anakan maupun tunas batang karena ukuran tunasnya itu lebih besar sehingga dapat lebih cepat dipacu pembungaannya. Yang pertama ada stek batang tunas. Caranya itu batang tanaman nanas itu dibongkar, tanaman nanas itu dibongkar, kemudian dibersihkan dari daun-daun kering dan akar. Lalu batang yang tidak berdaun itu dipotong sekitar 1-2 cm. Nah, batang yang telah dipotong itu dibelah menjadi 2-4 bagian. Nah, usahakan dalam pemotongan tidak mengenai mata tunas atau calon. Ya, ini adalah di sebelah kanan adalah gambar cara untuk menghasilkan bibit dari stek batang tunas. Nanti yang digambar D itu yang akan dijadikan bibit tanaman tunas. Jadi calon bibit tanaman tunas. Yang kedua itu ada stek mahkota. Cara-caranya itu yang pertama mahkota dari buah nanas itu diambil. Kemudian jika ukuran meristem pada mahkota itu panjang, maka dapat dipotong setebal sekitar 1 cm. Meristem itu yang berwarna putih. Ya, di contoh itu berwarna putih panjang itu bisa dipotong setebal sekitar 1 cm. Nah, kemudian jumlah daun yang melekat pada mahkota itu dikurangi. Jumlah daun yang melekat pada mahkota itu dikurangi. Setelah itu, mahkota dibelah menjadi 4 bagian. Demikian materi untuk hari ini mengenai syarat tumbuh, varietas, dan pembibitan. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.